sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Wajah Zhao Tishan memerah. Kapan aku, Zhao Tishan, pernah bercanda? Meskipun Tuan Chen hanya berada di tingkat pertama alam abadi emas, kekuatan tempurnya jauh melampaui orang lain di tingkat yang sama. 13 anjing iblis alam abadi emas tingkat 5 Tuan Chen sendiri, satu pedang demi satu pedang, membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Keributan meletus di alun-alun. Mata semua orang melebar, mulut mereka ternganga. Satu pedang demi satu pedang, satu anjing iblis alam abadi emas tingkat 5. Membunuh 13 dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Ini, bagaimana ini mungkin? Kapten Zhao, apakah Anda yakin tidak membual? Zhao Tishan mencibir, mengeluarkan inti dalam anjing iblis dari tas penyimpanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat ini inti dalam anjing iblis alam abadi emas tingkat 5 kita punya 13 di sini semuanya dibunuh oleh Tuan Chen. Siapapun yang berpikir aku membual, datang dan lihat sendiri. Para penduduk desa berkerumun, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat inti dalam di tangan Zhao Tishan. Inti dalam dari anjing iblis abadi emas tingkat 5 itu asli, tidak ada yang palsu. 13 inti. 13 inti penuh. Ini berarti bahwa 13 anjing iblis abadi emas tingkat 5 benar-benar telah dibunuh. Dan orang yang membunuh mereka adalah pemuda ini yang tampaknya hanya seorang abadi emas tingkat 1. Tatapan penduduk desa terhadap Chen Ping berubah. Dari rasa ingin tahu menjadi kekaguman. Dari kecurigaan menjadi pemujaan. Tuan Chen, seorang pria tua berambut putih melangkah keluar dari kerumunan, langkahnya goyah, tetapi semangatnya tetap kuat. Kultivasinya berada di tingkat ke-6 alam abadi emas, dia adalah kepala desa King Feng. Chen Ping menatap pria tua itu dan mengangguk sedikit. Pria tua itu berjalan mendekat ke Chen Ping dan membungkuk dalam-dalam. Saya Zhao Yuanshan, kepala desa King Feng. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup saya. Suaranya tua tetapi kuat. Meskipun desa King Feng miskin, kami akan selalu mengingat kebaikan hati Tuan Chen. Chen Ping membantu lelaki tua itu berdiri. Kepala desa, tidak perlu formalitas seperti itu. Itu bukan apa-apa, tidak perlu dibicarakan. Zhao Yuanshan menegakkan tubuhnya, menatap Chen Ping, tatapan kompleks terpancar di mata tuanya. Tuan Chen, apa yang membawa Anda ke desa King Feng? Saya ingin tinggal di desa King Feng selama beberapa hari untuk mempelajari situasi di surga ke-19, kata Chen Ping. Dan saya juga ingin membantu Anda mengatasi masalah monster anjing iblis. Mata Zhao Yuanshan berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajahnya. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Dia membungkuk berulang kali, suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan. Masalah anjing iblis telah mengganggu kami selama bertahun-tahun, membunuh banyak orang. Kami sudah putus asa. Kami sangat berterima kasih karena Tuan Chen bersedia membantu. Chen Ping mengangguk. Kepala desa, Anda terlalu baik. Tolong antarkan saya ke penginapan saya dulu. Baiklah, baiklah. Tuan Chen, silakan ikuti saya. Zhao Yuanshan berbalik dan memimpin Chen Ping dan Jiang Suelan masuk ke desa.
Zhao Tishan mengikuti di belakang, senyum di wajahnya. Para penduduk desa bergumam di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan antisipasi saat mereka menyaksikan sosok Chen Ping yang menjauh. Mungkinkah pemuda ini benar-benar menyelesaikan masalah anjing iblis mereka? Mereka tidak tahu, tetapi mereka bersedia percaya. Karena Zhao Tishan telah mengatakan bahwa pemuda ini dapat membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Kekuatan seperti itu tak tertandingi di seluruh desa Qingfeng. Mungkin, dia benar-benar bisa. Chen Ping dan Jiang Xuelan beristirahat di desa Qingfeng selama sehari. Meskipun disebut istirahat, Chen Ping sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Rumah bambu itu perabotannya sederhana, sofa bambu, meja kayu, dan lampu minyak. Di luar jendela terbentang perbukitan hijau yang bergelombang, sesekali diselingi kicauan burung. La duduk bersila di sofa, mata terpejam, berlatih, kekuatan kekacauan mengalir perlahan di dalam tubuhnya. Cahaya abu-abu keunguan, seperti naga kecil, diam-diam melintasi meridiannya. Setiap sinar membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah kekacauan primordial dari awal waktu sedang berevolusi kembali di dalam dirinya. Kultivasinya masih berada di tingkat pertama alam Dewa Emas. Namun, ia dapat merasakan bahwa kondensasi kekuatan kekacauannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap untaian energi spiritual seperti besi ilahi yang ditempa melalui pukulan palu yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kuantitasnya tidak meningkat, kualitasnya benar-benar berbeda. Jauh di dalam dantiannya, benih hukum spasial berputar perlahan, seperti bintang kecil, memancarkan cahaya perak yang samar. Cahayanya sangat lemah, hampir tak terlihat, tetapi setiap kedipan menciptakan riak yang sangat halus di ruang sekitarnya. Benih hukum waktu juga mulai tumbuh, meskipun masih sangat lemah, seperti tunas lembut yang baru saja menembus tanah, tetapi kehadirannya sudah dapat dirasakan perasaan yang sangat misterius, seolah-olah perjalanan waktu di dalam dirinya telah melambat. Hukum langit dan bumi di surga ke-19 lebih dari 10 kali lebih lengkap daripada di surga ke-18. Di sini, fragmen hukum tidak lagi langka, tetapi sama melimpahnya dengan udara. Kultivator Dewa Emas dapat berkultivasi di sini dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada di alam yang lebih rendah. Tetapi demikian pula, ada juga lebih banyak dan lebih kuat ahli di sini. Di surga ke-18, Dewa Emas tingkat 6 sudah merupakan kekuatan tempur tertinggi, tetapi di surga ke-19, Dewa Emas tingkat 6 hanya dianggap rata-rata. Jiang Xuelan duduk di sisi lain rumah bambu, cahaya biru es berputar-putar di sekelilingnya. Metode kultivasinya sangat berbeda dari Chen Ping. Kekuatan kacau Chen Ping melahap dan melelehkan segalanya, sementara dia menarik hukum langit dan bumi tipe es ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, menggabungkannya dengan garis keturunan Dewa Es miliknya. Rasa dingin menurunkan suhu rumah bambu secara signifikan, dan lapisan tipis embun beku mengembun di dinding bambu, berkilauan di bawah cahaya pagi. Kultivasinya berada di peringkat ketiga alam abadi emas. Setelah garis keturunan Dewa Es sepenuhnya terbangun, kecepatan kultivasinya meningkat pesat, dan kekuatan Dewa Es jauh melampaui rekan-rekannya. Dalam pertempuran berturut-turut di surga ke-17 dan ke-18, dia telah membuktikan bahwa kultivator di bawah peringkat kelima alam abadi emas bukanlah tandingan baginya. Tetapi ini adalah surga ke-19, dan peringkat ketiga alam abadi emas hanyalah titik awal. Dia perlu menjadi lebih kuat.
Malam berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menerobos hutan bambu ke dalam rumah bambu, meneranginya dengan hangat dan terang. Cahaya keemasan jatuh di dinding bambu, mengubah embun beku menjadi emas pucat, seperti permata kecil yang tertanam di bambu. Suara kicauan burung terdengar dari luar jendela, jernih dan merdu, membawa aroma segar pegunungan. Pegunungan di kejauhan muncul dan menghilang dalam kabut pagi, seperti lukisan tinta tradisional Tiongkok. Chen Ping membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di pupil matanya yang gelap. Cahaya itu redup, namun seperti ujung tajam pedang yang terhunus, cepat berlalu dan fana. Auranya lebih terkendali daripada kemarin, dan kekuatan kekacauan mengalir lebih lancar dan bebas di dalam dirinya. Saatnya bangun, katanya dengan tenang. Jiang Xuelan juga membuka matanya, sedikit rasa lesu di mata birunya yang sedingin es. Dia meregangkan tubuh, gaun panjangnya yang seputih es berkilauan samar-samar di bawah cahaya pagi, seperti lapisan tipis embun beku yang menutupi sutra. Mau ke Bermuda hari ini? Tanyanya, suaranya masih sedikit serak karena baru bangun tidur. Ya, Chen Ping mengangguk, berdiri dari sofa bambu, berjalan ke jendela, dan menatap pegunungan di kejauhan. Mari kita cari tahu situasi di surga ke-19 dan lihat apakah ada kabar tentang Yuki. Keduanya berjalan keluar dari rumah bambu, di mana Zhao Tishan sudah menunggu di halaman. Dia telah berganti pakaian bersih, pedang panjang merah tua tergantung di pinggangnya, cincin tembaga di sarungnya bergemerincing lembut tertiup angin pagi. Dia tersenyum penuh semangat, tampak jauh lebih energi daripada saat dia baru saja lolos dari cengkeraman anjing iblis kemarin. Melihat Chen Ping dan Jiang Xuelan keluar, senyumnya tulus, tanpa kepura-puraan. Tuan Chen, Nona Jiang, selamat pagi. Dia menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, gerakannya bahkan lebih sopan dari sebelumnya. Kepala desa meminta saya untuk membawa kalian ke kota Bermuda. Saya sangat mengenal kota Bermuda. Dulu saya sering melakukan perjalanan beberapa kali setiap bulan untuk menjual material monster, membeli pil dan kristal. Saya tahu setiap jalan dan gang di kota itu. Di belakang Zhao Tishan ada 9 kultivator, 9 orang yang sama yang telah berburu anjing iblis bersamanya kemarin. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, mata mereka berbinar penuh antisipasi. Dalam pertempuran kemarin, meskipun mereka menderita beberapa luka, tidak satu pun dari mereka yang meninggal, yang sangat jarang terjadi dalam perburuan anjing iblis. Mereka semua tahu bahwa ini karena Chen Ping. Tanpa Chen Ping, 10 dari mereka akan menghadapi 13 anjing iblis, dan tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Inti binatang, kulit, taji tulang, dan daging dari 13 anjing iblis itu berjumlah sangat besar. Bagi sebuah desa perbatasan kecil seperti desa King Feng, kekayaan ini cukup untuk menopang biaya kultivasi seluruh desa selama beberapa tahun. Lebih penting lagi, panen ini memberi mereka harapan. Dengan kehadiran Tuan Chen, mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tak pernah berani mereka impikan. Ayo pergi, kata Chen Ping. Kelompok itu meninggalkan desa King Feng dan menuju ke tenggara. Cahaya pagi semakin terang, dan matahari keemasan perlahan terbit di langit, mewarnai seluruh daratan dengan warna emas yang hangat. Burung-burung di hutan mulai bergerak, berbagai jenis burung roh melompat-lompat di dahan, mengeluarkan suara yang jernih dan merdu. Sesekali,
Satu atau dua binatang roh tingkat rendah terlihat melesat di hutan, bulu mereka masih berkilauan oleh embun, terkejut oleh jejak kaki di jalan dan berhamburan ke segala arah. Desa Qingfeng berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari kota Bermuda. Seluruh rute berupa medan berbukit dengan sedikit perubahan ketinggian, tetapi vegetasinya subur, dengan pohon roh dan tumbuhan roh di mana-mana. Terkadang, aroma obat yang kuat dapat tercium di sepanjang jalan. Itu adalah tumbuhan roh liar di pegunungan yang melepaskan khasiat obatnya. Zhao Tishan menunjuk ke daerah dataran rendah di pinggir jalan dan memberitahu Chen Ping bahwa meskipun ramuan spiritual di sana tidak berkualitas tinggi, penduduk desa Qingfeng dulunya datang ke sini untuk mengumpulkan dan memperdagangkan ramuan. Sejak berita tentang perluasan jangkauan anjing iblis menyebar, tidak ada yang berani melakukan perjalanan sejauh itu untuk mengumpulkan ramuan dalam waktu yang lama. Saat mereka lewat, mereka masih samar-samar melihat beberapa jejak pengumpulan yang ditumbuhi gulma di sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sebuah kota besar muncul di kejauhan. Garis besar tembok kota samar-samar terlihat dalam kabut pagi, seperti raksasa yang mengintai. Saat mereka mendekat, kabut perlahan menghilang, dan wajah sebenarnya dari kota itu menjadi lebih jelas. Kota Bermuda. Tembok kota menjulang ke awan, diperkirakan setidaknya setinggi 100 kaki, seluruhnya dibangun dari batu raksasa berwarna putih kebiruan, setiap batu berukuran beberapa kaki persegi, permukaannya ditutupi dengan rune yang sangat rapat. Rune-rune ini sangat kompleks sehingga menyilaukan, masing-masing berputar perlahan dan memancarkan cahaya samar. Itu adalah formasi pertahanan, konon didirikan oleh seorang ahli formasi tingkat Dewa Emas Agung Luo yang diundang oleh penguasa kota pertama kota Bermuda, mampu menahan serangan dari Dewa Emas Agung Luo. Cahaya rune tidak menyilaukan di bawah sinar matahari, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Di luar gerbang kota terdapat parit yang lebar, airnya jernih seperti kristal, memperlihatkan lempengan batu yang juga diukir dengan rune di bagian bawahnya. Sebuah jembatan batu besar membentang di atas parit, cukup lebar untuk menampung puluhan kereta kuda berdampingan. 2 baris penjaga berbaju zirah hitam berdiri di ujung jembatan, masing-masing adalah dewa emas tingkat 4, beberapa kapten bahkan mencapai tingkat 5. Pelindung dada dan bahu dari baju zirah hitam mereka memiliki lambang kota Bermuda, sebuah kota yang dikelilingi oleh 9 tembok, garis-garisnya kuno namun megah. Tatapan para penjaga setajam pisau, menyapu setiap orang yang masuk atau keluar dari gerbang kota. Mata mereka menunjukkan ketidakpedulian dan kewaspadaan profesional, tidak seorang pun dapat lolos dari pengawasan mereka. Beberapa kultivator tingkat rendah tanpa sadar menundukkan kepala dan mempercepat langkah mereka saat melewati para penjaga. Gerbang kota, menjulang setinggi puluhan kaki, seluruhnya terbuat dari besi hitam, permukaannya ditutupi rune pertahanan, masing-masing perlahan berkilauan dengan cahaya keemasan gelap. Berat kedua gerbang ini saja kemungkinan membutuhkan jutaan pon besi hitam untuk ditempa. Ribuan kristal spiritual seukuran kepalan tangan juga tertanam di gerbang, berfungsi sebagai inti energi untuk mempertahankan susunan pertahanan kota. Saat ini, gerbang kota terbuka lebar, dengan arus orang yang terus-menerus masuk dan keluar. Di atas gerbang tergantung sebuah plakat besar bertuliskan 3 karakter besar, Kota Bemu. Karakter-karakter itu diukir menggunakan kekuatan hukum yang dimiliki oleh Dewa Emas tingkat 7, masing-masing memancarkan tekanan yang mengerikan.
Hanya dengan menatapnya terlalu lama akan menyebabkan sensasi menyengat yang halus pada indera ilahi seseorang. Karakter-karakter itu kuat dan kokoh, dengan goresan setajam pisau, jelas merupakan karya seorang kaligrafer yang sangat terampil. Batas lempengan itu diukir dengan pola rumit, bukan sekadar hiasan, tetapi menyembunyikan pola susunan pelindung kecil. Goresan samar dan bekas hangus terlihat di dinding luar kota, bukti serangan masa lalu terhadap Bermuda. Namun, bekasnya dangkal, menunjukkan bahwa formasi pertahanan di dinding cukup untuk menahan sebagian besar serangan. Zhao Tishan menunjuk beberapa sisa pertempuran yang jelas di dinding dan memberitahu Chen Ping bahwa itu ditinggalkan oleh binatang iblis tingkat 8 Dewa Emas yang menyerang kota bertahun-tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, Bermuda kehilangan beberapa ahli tingkat 7 Dewa Emas sebelum akhirnya berhasil mengusir binatang itu. Sejak itu, rune di dinding telah diperkuat beberapa kali. Memasuki kota membutuhkan biaya 10 kristal tingkat tinggi per orang. 10 kristal tingkat tinggi tidak banyak bagi kultivator tingkat Dewa Emas, tetapi bagi kultivator tingkat Dewa Sejati, itu adalah pengeluaran yang cukup besar. Zhao Tishan mengeluarkan tas penyimpanannya. Saat aku melangkah melewati gerbang kota, hiruk-pikuk kebisingan menyerang indraku. 2,8894. Jalan utama Bermuda lebar dan mulus, dipenuhi berbagai macam toko, toko ramuan, toko artefak magis, toko material spiritual, dan toko yang menjual material untuk binatang iblis. Sebut saja, mereka punya semuanya. Toko-toko itu semuanya didekorasi dengan indah. Toko ramuan memajang iklan ramuan berbagai tingkatan, toko artefak magis memajang contoh artefak magis, dan toko material spiritual memiliki deretan biji dan herbal berbagai warna yang tersusun rapi. Ada juga restoran, kedai teh, toko senjata, toko jimat, dan toko lempeng susunan deretan yang memukau, jumlahnya tak terhitung. Jalanan ramai dengan orang-orang, berdesakan. Murid sekte dengan jubah megah berjalan-jalan dalam kelompok kecil, mengobrol dan tertawa. Kultivator yang lelah bergegas lewat, membawa tas besar dan kecil berisi material. Tentara bayaran, memancarkan niat membunuh, berjalan dengan angkuh di tengah kerumunan, darah menetes dari pinggang mereka. Para kultivator elegan dari persekutuan pedagang Void, mengenakan jubah perak, membawa kotak penyimpanan indah dengan langkah tenang. Berbagai macam orang bercampur, menciptakan pemandangan kehidupan sehari-hari yang ramai. Suara-suara pedagang kaki lima, tawar-menawar, perdebatan, dentingan senjata, dan tawa dari kedai-kedai minuman bercampur dan bergema tanpa henti di jalanan. Udara dipenuhi aroma pil obat, bau menyengat bahan-bahan binatang iblis, aroma asap warung makan pinggir jalan, dan aroma samar namun selalu ada dari kristal roh. Tuan Chen, mari kita pergi ke toko bahan monster dulu, kata Zhao Tishan, memimpin jalan sambil berbalik. Ada toko bernama Wanbaoge, di sebelah timur kota. Itu adalah pembeli bahan monster terbesar di kota Baimu. Harga mereka adil, dan mereka tidak pernah menipu siapapun. Saya telah berbisnis dengan mereka beberapa kali sebelumnya dan tidak pernah ditipu. Dia merendahkan suaranya, tatapan cerdik di wajahnya yang hanya dimiliki oleh seseorang yang sering berbisnis. Tapi tolong jangan tinggalkan aku bernegosiasi harga dengan penjaga toko sendirian nanti. Aku tidak pandai bicara. Terakhir kali, seseorang menawar harga hingga setengahnya dan aku masih merasa mendapat harga yang bagus.
Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kelompok itu berjalan melewati beberapa jalan, berbelok dari jalan utama ke gang yang lebih sempit namun tetap ramai, dan tiba di Wanbauge di timur kota. Wanbauge adalah paviliun 3 lantai, seluruhnya terbuat dari kayu spiritual, dengan balok berukir dan kasau yang dicat, serta atap yang melengkung ke atas, tampak kuno sekaligus elegan. Beberapa rune anti mengintip terukir di dinding luar paviliun untuk melindungi privasi pelanggannya. Di atas gerbang utama tergantung sebuah plakat bertuliskan 3 karakter besar, Wanbauge, Paviliun 10.000 harta karun, diukir dengan kekuatan hukum Dewa Emas tingkat 6, memancarkan cahaya redup. 2 Pixiu, makhluk mitos, yang diukir dari giok berjongkok di pintu masuk, melambangkan kekayaan yang mengalir masuk tanpa pernah pergi. Interior paviliun itu luas. Aula lantai pertama menampilkan puluhan etalase kristal transparan, memamerkan berbagai material binatang iblis langka. Termasuk di antaranya bulu ekor elang petir abadi emas tingkat 6, sisik naga es abadi emas tingkat 7, kantung racun binatang buas purba, ular piton penelan, dan inti dalam rubah roh berekor 9 yang disegel dalam bola kristal semi-transparan, semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Etalase tersebut dilindungi oleh lapisan demi lapisan pembatas, masing-masing cukup kuat untuk menolak kultivator abadi emas biasa. Di setiap 4 sudut aula berdiri seorang penjaga abadi emas tingkat 6, tak bergerak dan tanpa ekspresi, seperti 4 patung. Saat Zhao Tishan memimpin kelompoknya memasuki Wanbauge, seorang asisten toko muda berjubah biru segera menyambut mereka. Asisten itu tersenyum, sikapnya penuh perhatian namun terukur, jelas menunjukkan bahwa ia telah menjalani pelatihan yang ketat. Tuan-tuan, apa yang Anda inginkan? Wanbauge memiliki segalanya, pil, artefak magis, material spiritual, dan material monster, semuanya dengan harga yang wajar. Kata asisten itu, suaranya jelas dan terukur. Apakah Anda di sini untuk menjual atau membeli? Jika Anda menjual, harga pembelian Wanbauge termasuk yang terbaik di kota Bermuda. Jika Anda membeli, Anda datang ke tempat yang tepat. Sejumlah mutiara roh laut timur tiba kemarin, dalam kondisi sangat baik. Zhao Tishan berdeham, mengeluarkan inti anjing iblis dari tas penyimpanannya, dan meletakkannya di atas meja. Inti itu sebesar kepalan tangan, seluruhnya hitam, dengan pola merah darah samar yang terlihat di permukaannya, tanda anjing iblis Dewa Emas tingkat 5. Kami ingin menjual bahan-bahan dari binatang iblis. Apakah Anda membeli inti, kulit, taji tulang, dan daging dari 13 anjing iblis Dewa Emas tingkat 5? Mata penjaga toko melebar karena terkejut. 13. Anjing iblis Dewa Emas tingkat 5. Dia telah menjadi penjaga toko di Paviliun Wanbao selama 3 tahun dan telah melihat banyak transaksi besar, tetapi dia belum pernah melihat seorang kultivator liar membawa bahan-bahan dari 13 anjing iblis sekaligus. Anjing iblis dikenal karena sifat berkelompoknya. 13 berarti setidaknya dibutuhkan tim kultivator dengan level yang sama untuk memburu mereka, dan kemungkinan akan ada korban jiwa. Kelompok di hadapannya paling banter adalah Immortal Emas tingkat 5, dan ke-11 dari mereka memiliki luka lama. Mereka jelas tidak tampak seperti tim yang mampu mengalahkan 13 anjing iblis. Ya, tentu saja. Penjaga toko mengangguk berulang kali, senyumnya semakin lebar, tetapi lebih dari segalanya, ia dipenuhi dengan kekaguman yang hampir tak tertahankan. Mohon tunggu sebentar, tuan-tuan,
saya akan pergi memanggil manajer. Ini pesanan besar, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia berbalik dan berlari kecil menuju ruang belakang, langkahnya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang gemuk muncul dari aula belakang. Dia mengenakan jubah brokat yang disulam dengan koin emas dan tembaga, dan dagingnya bergoyang setiap langkah. Wajahnya dipenuhi senyum, matanya menyipit, jelas seorang pengusaha yang cerdik. Kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam Dewa Emas, auranya stabil, jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Dia memegang sempoa giok di tangannya, jari-jarinya dengan ringan menggerakkan manik-manik, jelas telah melakukan perhitungan. Saya Qian Wanguan, manajer Paviliun Wanbao. Salam, tamu-tamu terhormat, kata pria parubaya itu, membungkuk dan tersenyum saat mendekati Chen Ping dan kelompoknya. Tatapannya menyapu Zhao Tishan dan yang lainnya, akhirnya tertuju pada Chen Ping. Secercah keraguan terlintas di matanya. Chen Ping berdiri di paling depan kelompok, semua orang sengaja atau tidak sengaja mengikutinya setengah langkah, dia jelas merupakan tokoh inti dari kelompok tersebut. Namun, aura yang terpancar dari pemuda ini hanya berada di peringkat pertama alam Dewa Emas. Seorang Dewa Emas peringkat pertama, tokoh inti dalam kelompok semacam ini. Qian Wanguan telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam bisnis, bertemu dengan berbagai macam orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi personel seperti itu. Tatapannya tertuju pada Chen Ping sejenak sebelum beralih. Manajer Qian, berapa nilai bahan-bahan ini? Zhao Tishan mengeluarkan inti binatang, kulit, tulang, dan daging dari 13 anjing iblis dan menumpuknya di atas meja. Bahan-bahan itu membentuk gunung kecil, berwarna hitam.